Ya, berjumpa lagi dengan saya Ilham Mutarab, di mana pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai studi kasus beserta penyelesaiannya. Di mana pada video ini akan membahas mengenai tentang perencanaan, pengembangan karir dan analisa sebuah jabatan. Pada video kali ini saya telah mengambil sebuah contoh subjek, yakni seseorang bernama Zahra, di mana Zahra adalah seorang staf keuangan di Koperasi Syariah Amanah Sejahtera, dan dia telah bekerja selama 5 tahun dengan kinerja yang sangat baik dan sangat memuaskan. Dia juga jarang melakukan kesalahan dan selalu disiplin. Namun setelah beberapa tahun dia bekerja, dia belum pernah mendapatkan pelatihan lanjutan. Kemudian tidak ada program mentoring dan tidak tahu peluang pengembangan karir yang tersedia di koperasi tersebut. Zahra kemudian mulai merasa jenuh dan mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Saat Zahra ditanya oleh manajernya, atasannya, dia menjawab bahwa ia tidak melihat masa depan yang jelas di lembaga yang sedang dibina sekarang. Jadi untuk menganalisa sebuah masalah pada video kali ini, yakni masalahnya Zahra, kita perlu memberikan beberapa pertanyaan atau mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan, di mana pertanyaan ini akan kita gunakan sebagai alat analisis untuk menemukan problem yang terjadi pada Zahra dan mencari jalan keluar yang dapat digunakan agar Zahra mampu memenuhi keluasan keinginannya. Pertanyaannya yakni ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa masalah utama yang terjadi dalam kasus Zahra? Yang kedua, mengapa perencanaan pengembangan karir itu begitu penting bagi sebuah lembaga dan karyawan? Yang ketiga, apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia maupun atasan dalam hal yakni atasan dari Koperasi Syariah Amanah agar mendapatkan atau dapat mempertahankan karyawan seperti Zahra. Jadi ketiga pertanyaan tadi merupakan pertanyaan analisis yang bisa kita gunakan untuk mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang telah terjadi pada Zahra. Jadi dari ketiga pertanyaan saya telah menyiapkan jawabannya untuk membantu kita menganalisa dan menemukan solusi bagi Zahra. Yang pertama, yakni apa masalah utama yang terjadi dalam kasus Zahra. Jadi masalah utama dalam kasus Zahra yakni adalah tidak adanya perencanaan dan dukungan pengembangan karir yang sistematis di Koperasi Syariah Amanah Sejahtera. Meskipun Zahra adalah karyawan yang berprestasi, namun Zahra tidak mendapatkan yang namanya pertama, pelatihan lanjutan, di mana pelatihan ini itu akan membantu mendorong skillnya, knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian habitnya, networking dan sebagainya. Yang kedua, dari tidak adanya program mentoring atau coaching, baik program mentoring dari atasan maupun mungkin senior maupun supervisor dan orang-orang eksternal lainnya. Yang ketiga, yakni tidak adanya informasi tentang peluang pengembangan karir dalam Koperasi Syariah Amanah Sejahtera. Akibatnya apa? Akibatnya ketika 3 tersebut itu tidak ditemui oleh Zahra kemudian merasa jenuh, tidak berkembang dan kehilangan motivasi dalam mempertimbangkan untuk tidak bekerja. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, yakni mengapa perencanaan pengembangan karir itu penting bagi lembaga dan karyawan. Jadi perencanaan pengembangan karir itu penting karena yakni bagi sebuah lembaga itu penting karena yang pertama, dengan perencanaan pengembangan karir itu lembaga mampu meningkatkan retensi karyawan berprestasi, yakni mengurangi turnover. Yang kedua, itu mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas bagi karyawan. Yang ketiga, yakni mampu mendorong terbentuknya SDM yang lebih berkualitas dan siap mengisi posisi yang lebih tinggi atau succession planning. Dan yang keempat,
mampu menciptakan budaya kerja yang dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Lantas bagi karyawan itu akan yang pertama mampu memberikan arah dan kejelasan terhadap karir yang dimilikinya. Yang kedua, yakni mampu menumbuhkan rasa bermakna dan dihargai dalam sebuah organisasi maupun perusahaan yang tengah dia berutang. Yang ketiga, yakni memungkinkan karyawan untuk terus belajar dan berkembang dalam sebuah perusahaan tersebut. Dan yang keempat, yakni mampu meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap sebuah organisasi. Nah, itulah mengapa penting perencanaan dan pengembangan karir itu dilakukan dalam sebuah lembaga, yakni terutama bagi lembaga tersendiri maupun bagi karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga sebagai analisa terhadap penyelesaian masalah Zahra, yakni apa langkah yang seharusnya dilakukan oleh manajemen SDM atau atasan koperasi agar dapat mempertahankan karyawan seperti Zahra. Jadi ada banyak sekali strategi maupun langkah yang dapat dilakukan oleh mungkin atasan atau mungkin orang-orang yang manajemen SDM supaya dapat mempertahankan atau supaya dapat mengembangkan perusahaan. Yang pertama, yakni menyusun program pengembangan karir, di mana seorang atasan maupun CEO maupun manajer itu membuat jalur karir yang jelas untuk tiap peran, termasuk staf keuangan, di mana ketika atasan itu mampu membuat jalur karir yang jelas, maka bagi staf-staf itu tidak akan bingung dalam melaksanakan tugasnya. Jangan sampai seorang staf media itu bekerja sebagai staf keuangan, jangan sampai. Jadi harus membuat jalur karir yang jelas. Staf keuangan itu staf keuangan, media ya media, bagian accounting ya accounting, dan lain sebagainya. Harus setiap staf itu memiliki ruangannya masing-masing. Jangan sampai staf itu masuk ke ruangan-ruangan yang lainnya. Dan kemudian mensosialisasikan jalur karir tersebut pada seluruh karyawan. Ini penting. Mengapa itu penting? Karena ketika sudah membuat jalur karir dan kita kok tidak mensosialisasikan kepada seluruh karyawan, dalam artian hanya pilih-pilih saja, maka itu dapat menciptakan yang namanya kesenjangan sosial, di mana hanya sebagian orang-orang atau sebagian staff saja yang hanya tahu informasi tentang pembuatan jalur karir ini. Jangan sampai kita dalam manajemen, kita sebagai seorang atasan itu membuat informasi yang tidak transparan, dalam arti diterima oleh semua staf atau orang-orang dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, yakni memberikan pelatihan dan pengembangan, di mana di dalamnya kita menyediakan pelatihan lanjutan di bidang keuangan, kepemimpinan, dan soft skill. Ini penting karena apa? Karena ketika kita berbicara soal koperasi syariah amanah, maka yang perlu kita tekankan adalah tentang pelatihan keuangan, di mana bagi staf-staf maupun lainnya itu perlu mengetahui soal keuangan, seperti apa itu uang, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana mengalokasikan uang dengan baik, dan mungkin bagaimana lainnya dalam manajemen sebuah keuangan. Kemudian yang kedua yakni kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan itu sangat penting? Karena ketika kita sudah memiliki skill tentang kepemimpinan, kita akan tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan tidak memberatkan sebelah pihak. Dan yang ketiga yakni pelatihan tentang soft skill. Kita memberikan pelatihan terhadap penggunaan media atau aplikasi untuk mengembangkan koperasi syariah aman ini, seperti aplikasi Excel maupun aplikasi keuangan lainnya. Dan kemudian kita harus mendorong Zahra atau karyawan-karyawan lain untuk mengikuti pelatihan eksternal atau sertifikasi profesional. Kemudian langkah yang ketiga yakni menerapkan program mentoring atau coaching, di mana kita dapat memasangkan Zahra dengan mentor atau supervisor yang dapat membantu memandu perkembangan karirnya. Ini juga sangat penting karena apa? Ketika Zahra itu bertemu dengan supervisor maupun mentor-mentor lainnya, dia akan langsung belajar kepada praktisi dan dia juga akan
belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya yang dilakukan oleh supervisor maupun mentor-mentor lainnya. Harapannya ketika Zahra mampu belajar dengan supervisor dan mentor terhadap kesalahan sebelumnya, itu kedepannya Zahra mampu istilahnya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya maupun kesalahan yang telah dilakukan oleh para supervisor dan maupun mentor-mentor yang sebelumnya. Kemudian langkah yang keempat, yakni melakukan career planning discussion atau dialog pengembangan karir, di mana di dalamnya kita sebagai atasan maupun pembuat perusahaan itu harus mengadakan sesi diskusi rutin antara manajer SDM dan karyawan. Untuk apa? Untuk mendengarkan inspirasi karir mereka maupun goals mereka maupun keinginan mereka dan mendiskusikan peluang-peluang yang ada. Setelah mereka tahu apa aspirasi yang akan disampaikan dan kita tahu, maka harapannya kita mampu mengetahui apa kemungkinan peluang yang ada, dan kita sebagai atasan dari perusahaan itu mampu mengambil peluang-peluang yang ada. Yang kelima, yakni kita memberikan penghargaan dan pengakuan, di mana kita harus memberikan penghargaan pada Zahra atau mungkin staf-staf yang lainnya atas kontribusinya selama ini, yakni berupa finansial secara keuangan, gaji, maupun non finansial, mungkin dalam artian seperti piagam penghargaan maupun hal-hal lainnya, seperti contoh memberikan jabatan-jabatan, kenaikan jabatan, atau mungkin memberikan penghargaan lain seperti piagam dan sebagainya. Yang keenam, ini langkah yang dapat kita lakukan, yakni menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, di mana kita sebagai seorang pendiri perusahaan maupun atasan dari sebuah perusahaan, kita harus mampu membangun budaya organisasi yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan inovasi, di mana ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pendiri perusahaan untuk mampu membangun budaya, habit, maupun ekosistem siklus bagi para staf. Untuk apa? Untuk kedepannya mampu mendukung pembelajaran mereka, mengembangkan karir mereka, mengembangkan karir mereka, supaya apa? Supaya mereka mampu memberikan inovasi terhadap kita. Ketika kita mampu memenuhi kebutuhan dari para staf-staf kita, maka otomatis staf kita juga akan memberikan ide-ide yang bagus untuk perusahaan kita ke depannya. Karena apa? Karena kita telah memberikan keseluruhan apa yang mereka butuhkan. Itu adalah 6 poin dari langkah-langkah yang dapat kita gunakan agar dapat mempertahankan karyawan-karyawan seperti Zahra. Lantas bagaimana jalan keluar atau penyelesaian masalah yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah seperti Zahra? Jadi untuk kasus seperti Zahra, kita atau saya telah mengklasifikasikan menjadi 2 solusi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Adapun jangka pendek yang dapat saya lakukan sebagai atasan, yakni mengadakan pertemuan pribadi dengan Zahra, ini dalam artian mediasi face to face, untuk memahami lebih dalam aspirasi dari Zahra. Jadi saya akan mengadakan pertemuan face to face, di mana dalamnya saya akan mengobrol dengan Zahra ini mengenai apa keinginannya, aspirasinya, goalsnya, mungkin harapan-harapannya ke depannya supaya apa? Supaya apa yang diinginkan Zahra itu terpenuhi dan dia mampu mengembangkan karirnya atau mengabdikan pekerjaannya kepada perusahaan supaya lebih baik. Yang kedua, yakni setelah mendengarkan aspirasinya, itu saya akan menawarkan pelatihan atau workshop relevan dalam waktu yang. Jadi harapannya ketika saya telah mengetahui apa keinginannya, saya akan mendukung atau menggenjot atau mengepam knowledge-nya, pengetahuannya, skill-nya, soft skill maupun hard skill, melalui pelatihan atau workshop, supaya apa? Supaya dia mampu memenuhi keinginannya dalam mengembangkan bakatnya. Setelah itu, saya akan memberikan pengakuan atas kinerja Zahra terbuka. Ketika Zahra telah melakukan pelatihan, workshop dan sebagainya, dan dalam jangka waktu yang dekat maupun panjang, ternyata Zahra itu telah selesai, dalam artian Zahra telah menunjukkan
perkembangan yang luar biasa dan bagus, maka saya harus memberikan yang namanya pengakuan atau penghargaan atas kinerja Zahra secara terbuka. Supaya apa? Supaya Zahra itu bisa merasakan yang namanya perhatian dari sebuah atasan, dari seorang atasan. Dan harapannya apa? Harapannya Zahra ketika setelah menerima penghargaan, dia tetap mampu merasakan kenyamanan dalam perusahaan yang saya berikan. Kemudian untuk jangka panjang, yakni saya akan membangun dan implementasikan program pengembangan karir yang sistematis di seluruh koperasi. Jadi setelah saya tahu problem Zahra, harapannya saya bisa belajar bahwa oh ternyata problem ini juga sering terjadi pada problem staff yang lain. Maka harapannya ketika saya sudah mampu menyelesaikan masalah dari masalah Zahra, saya juga mampu menyelesaikan masalah-masalah staff yang lain. Jadi saya mampu belajar dari permasalahan Zahra untuk mengembangkan staf-staf yang lain dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, yakni membuat mekanisme yang evaluasi rutin untuk memantau kebutuhan dan kepuasan pengembangan karir karyawan. Dan yang ketiga, yakni meningkatkan komunikasi internal agar seluruh karyawan mengetahui peluang pengembangan yang ada. Jadi itulah jalan keluar atau penyelesaian masalah yang saya bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah dari contoh masalah Zahra pada video kali ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kasus ini, yakni kasus Zahra, menunjukkan bahwa pengembangan karir adalah faktor penting dalam mempertahankan karyawan berprestasi. Tanpa adanya peluang pertumbuhan, bahkan karyawan yang paling disiplin pun dan produktif pun bisa merasa jenuh dan memilih untuk keluar. Oleh karena itu, koperasi perlu membangun sistem pengembangan karir yang berkelanjutan, sustainable, untuk mendorong retensi dan produktivitas